من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Ma tayassara minal Qur'an, daripada surah Asy-Syura ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harthad dunya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian daripada keuntungan dunia tersebut. Wa ma lahu fil akhirah, tapi tidak akan diberikan kepadanya, yakni min nasib, daripada keuntungan akhirat itu sendiri. Guru kami sering menyampaikan, Ustadz Maulana sering menyampaikan, dunia itu bagaikan anak ayam, sedangkan akhirat itu bagaikan induk ayam. Engkau kejar induknya, anaknya pasti akan mengikutimu. Tapi ketika engkau ambil anaknya, pasti engkau akan diserang oleh induknya. Maka dari itu akhirat, ketika kita mengejar yang namanya akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membahas ini di ayat 20? Ternyata di ayat 19-nya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rezeki. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu yang maha lembut, Allah yang mengatur rezeki kepada sesama manusia. Pernah enggak Bu lihat orang setengah mati kerja tapi tidak ada juga rezekinya? Pernah? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan fitrahnya manusia ataupun fitrahnya sunnatullah, orang yang rajin bekerja itu sebanyak apa yang dia kerjakan, sebanyak itu pula penghasilannya. Orang yang malas-malasan gak mungkin banyak penghasilannya. Orang yang semakin giat dia berusaha, maka semakin banyak pula dia dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masa. Urusan bertambahnya rezeki atau tidak bertambahnya rezeki, yang jelas dia kerja 1 jam, gaji 1 jam. Kerja 1 hari, gaji 1 hari. Kerja lembur, dapat bonus lembur. Maka dari itu disebutkan dalam ayat ini, ketika engkau mengejar dunia, maka dunia akan mengikutimu. Dunia akan diberikan kepadamu. Tidak ada yang salah daripada mengejar dunia. Nu'tihi minha. Akan tetapi kalau mau dapat keuntungan lebih banyak, tadi guru kita Ustadz Faris sudah menjelaskan. Wa man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu. Allah akan tambahkan keuntungan ketika seseorang mengejar akhiratnya. Siap mengejar akhirat Bu? Siap ke akhirat Bu? Kapan? Oh gak tahu ya. Kita akan siap ke akhirat ketika kita punya bekal untuk ke akhirat. Orang yang mengejar akhiratnya, makanya dalam doa kita setiap hari. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedangkan di ayat sebelumnya disebutkan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang kalau minta dunia cuma dikasih dunia, tapi kalau orang minta akhirat bukan hanya dikasih akhirat, tapi juga dikasih yang namanya dunia. Apa yang disebutkan nazidalahu fi harthi dalam ayat ini? Yang pertama, orang ketika bertaubat kepada Allah, meninggalkan dunianya, bukan zuhud itu. Zuhud, pernah dengar istilah zuhud? Zuhud itu tidak terlalu mencintai dunia, tapi tetap dia menggunakan dunia sebagai alat jembatan menuju akhirat. Bukan meninggalkan dunia, tapi prioritasnya adalah akhirat. Zuhud itu tidak menempatkan dunia di hatinya, tapi menempatkan dunia di tangannya. Kita genggam dunia, tapi jangan masukkan ke dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang minta dunia hanya diberikan dunia, tapi ketika orang minta
minta akhirat, maka Allah berikan akhirat sekaligus mereka juga diberikan yang namanya dunia. Orang dikasih tambahan, apa tambahannya? Yang pertama, orang yang bertaubat itu diganti, dikonversi semua dosa-dosanya menjadi pahala. Yang kedua, tahu mu'allaf Bu, mu'allaf, orang yang masuk Islam. Ketika dia beramal soleh sebelum dia masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam, amal solehnya dulu yang belum terhitung akan menjadi berupa pahala ketika dia sudah bersyahadat. Oh, Menarik sekali Ustadz Syam. Dikonversi. Dikonversi. Ya. Tadi Ustadz Syam bilang orang yang minta dunia akan dikasih dunia aja. Orang yang minta akhirat dikasih dunia sama isinya. Betul. Menarik semua dikasih ya. akhirat juga, dikasih dunia juga. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Sama-sama. Jamaah. Mau lanjut lagi gak nih tausiahnya? Sama saya juga pengen tahu lagi nih, apa fakta tersembunyi di akhirat nanti. Sekarang saya mau nanya sama Ustazah dulu. Iya Kak. Ustazah, ini aku penasaran nih, dulu nih waktu aku kecil suka diajarin nanti nih kita akan ngelewatin yang namanya jembatan Sirot. Namanya Sirot. Sirot. Akhirnya benar pernah dengar kayak gitu kan? Nah akhirnya aku ada pertanyaan udah aku catat nih. Apa itu? Maaf ya kalau agak banyak tapi. Waduh, apa ya pertanyaannya? Nih, yang pertama kali ngelewatin jembatan Sirot itu siapa? Terus kedua, apa nih bentuk dari jembatan Sirot? Pasti anak-anak kecil tuh dewasa juga pengen tahu itu kan. Ketiga, seperti apakah keadaan manusia ketika hendak melalui jembatan Sirot? Gak apa-apa kan nanya sebanyak itu? Iya, gak apa-apa. Perlu diulang lagi gak pertanyaannya? Udah. Udah. Silahkan penjelasannya. Ada kayu buah kenari, ayo mari. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan kita semua bersama keluarga mudah untuk masuk dalam syurganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah saya senang sekali dengan pembahasan ini karena iman jadi naik ya Bu ya. Jadi takut akan akhirat ya Allah. Bismillah mudah-mudahan senantiasa kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana sirat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, maka dibentangkan jembatan di bawah neraka jahanam. Apa kata Rasulullah? Akulah yang pertama akan melewati jembatan tersebut, kemudian umatku. Jadi siapa yang pertama kali melewati jembatan tersebut atau sirat? Yakni Rasulullah. Kemudian bagaimana bentuknya? Di pinggir jembatan tersebut ada pengait seperti duri pohon sa'dan. Apa itu? Kemudian Rasul bertanya, apakah kalian tahu? Iya ya Rasul, iya. Seperti duri pohon sa'dan yang dimana untuk ukurannya hanya Allah yang tahu. Besar atau kecil hanya Allah yang tahu. Ini ada pengaitnya, kemudian durinya seperti pohon sa'dan. Na'udzubillah min dzalik, yang nantinya mudah. Barang siapa yang ketika banyak melakukan maksiat, maka mudah baginya untuk terkena kaitan tersebut atau diri tersebut. Na'udzubillah min. Kemudian Rasulullah pun juga mengibaratkan bahwa sirat ini lebih halus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Bahkan kalau misalnya kita sering mengatakan bahwa sirat ini ibarat jembatan yang satu helai rambut dipotong atau dibelah menjadi 7 ya Bu ya. Itu bagaimana jadinya? Ini adalah majaz atau bahasa kiasan dalam ilmu balaghahnya. Artinya apa? Begitu sulitnya seorang yang pelaku maksiat, yang ingkar terhadap Allah untuk jalan atau melewati sirat tersebut. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahwa di samping kanan kiri jembatan tersebut ada malaikat. Di sini dituliskan ada amanah dan juga ada rahim. Kemudian malaikat tersebut ini ya Allah ada pengaitnya dan juga duri. Masya Allah ya. Kemudian bagaimana? Ada yang melewati jembatan tersebut secepat kilat. Ya, kemudian juga ada yang memang mudah sekali ya seperti kilat, ada yang terbang seperti burung, ada yang seperti tiupan angin, gitu kan? Subhanallah. Dan juga maaf ada yang sulit justru merangkak, kemudian baru sampai, kemudian terjatuh. Ada yang lamanya 1 hari, lamanya 1 bulan, lamanya 1 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Naudzubillah. Ini ulama mengatakan, subhanallah. Artinya apa? Sulit. Tapi ini tergantung dengan amalan kita. Baik besarnya jembatan tersebut atau sirat tersebut, kemudian kecilnya tergantung amalan kita. Baik mudahnya atau tidaknya tergantung amalan kita selama apa yang kita lakukan di dunia. Karenanya yuk sama-sama
mulai dari diri sendiri, kemudian bismillah, man arafa bu'anda safari ista'adda, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka pasti akan bersiap-siap. Kita di dunia ini menyiapkan bekal kita menuju akhirat. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa mudah masuk ke dalam surganya Allah. Karenanya sering kita mengucapkan Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mudahkan kami. Itu sebagai wujud kita, sirat ini jembatan agar dipermudah. Subhanallah, bagi orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, maka ada cahaya ketika melewatinya. Seperti kilat, subhanallah, kemudian tiupan angin, subhanallah, kemudian seperti binatang peliharaan, ada juga yang merangkak, naudzubillah, insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita perbaiki akhlak kita. Yang pertama, jaga umur kita untuk dalam melakukan hal-hal yang baik, karena nanti umur kita akan ditanya. Yang kedua, yuk sama-sama keluarga kita ajak. Ini gambaran Masya Allah iman kita terhadap hari akhir. Keluarga kita jaga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita, pelihara diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Subhanallah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menuju jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Nah, minum sekutang anget-anget, Romannya hari ini kelihatan ganteng banget. Oh Masya Allah. Tapi mohon maaf, ada nampan nganyut di kali, lebih tampan dia kali. Gitu. Oh. Pak, kenapa mama pada tepuk tangan? Oh gitu ya. Besok Indra Bruggman yang enggak deh ya. Enggak jadi. Jamaah. Indra Bruggman yang nanya aja maksudnya. Katanya akan ada 2 jembatan. Satu jembatan Sirot, satu lagi ada jembatan apa tuh? Bukan jembatan Ancol yang pasti ya. Bukan yang Itu pasti beda ya. penghuninya. Bener gak sih itu? Gitu. Kayaknya untuk masalah jembatan Ustadz Faris lebih paham nih. Silakan Ustadz Faris, apa Ustadz jawabannya? Baik. Siratal Mustaqim itu jembatan yang menyelamatkan orang mukmin dari siksa neraka karena kekufuran mereka atau karena maksiat-maksiat mereka kepada Allah. Jadi setelah mizan, setelah ditimbang, mereka ini selamat sehingga dapat menyeberangi sirat jembatan, menyelamatkan mereka dari neraka itu. Tapi ternyata antara sorga dan neraka itu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6535, itu disebutkan yukhlisul mu'minuna minan nar, fayuhbasuna ala qanatirin bainal jannati wan nar. Lalu ada lagi disebut qantarah ala qantaratin. Jadi ada qantarah jembatan yang membuat perhitungan antara dirinya dengan orang mukmin. Jadi dengan manusia, sesama manusia. Jadi mungkin amalan-amalan kita setelah menyelamatkan kita, bahwa lebih banyak amalan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada perhitungan. Nah, jembatan perhitungan dengan manusia ini disebut qantarah. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak mungkin bisa lari dari kezaliman yang kita lakukan sekecil apapun di dunia. Pasti manusia akan merasakan itu. Jadi walaupun banyak ibadahnya, tapi kemudian dia tidak bebas di situ. Dia tetap akan masuk neraka dulu. Akan dicuci dulu. Walaupun tidak kekal di dalam neraka, tapi segala sesuatu berhubungan dengan manusia. Dia pernah ribahin seseorang, dia pernah fitnahin seseorang, dia pernah menyakiti seseorang, dia pernah makan haram kepada seseorang, maka pahala-pahalanya akan diambil oleh orang itu. Kalau sudah habis, maka dosa orang itu yang dia tanggung. Nah, ini harus dibayar. Di mana dibayarnya? Di neraka dulu, dicuci dulu, baru kemudian selamat masuk ke surga. Ini yang disebutkan, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid ketiga halaman 147, bahwa ada qantarah setelah sirat. Nama jembatannya qantarah, bukan jembatan Ancol. Baik. Kenapa Ustadz Maulana? Jadi jembatan qantarah itu yang menghubungkan tentang bagaimana penyelesaian dengan hubungan manusia. Dengan manusia. Tapi tidak Siratal Mustaqim yang langsung menuju ke sorga. Baik, itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz Faris. Jamaah! Yeay! Bintang tamu kita udah nanya, jamaah yang ada di rumah juga udah nanya, tapi nanti melalui media sosial Islam itu Indah. Nah sekarang saya mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Jadi yang mau nanya boleh angkat tangannya, siapa yang mau nanya? Boleh? Oh yang ngeping-ngeping aja ya, adem ngeping. Ibu mau nanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya. Saya tahu dan saya yakin di sorga itu ada bidadari. Oke.
juga ada, apakah ada juga yang namanya bidadara? Ada di Seperti sini. apa sih bidadara itu Kayak gini. ciri-cirinya? Saya. Oh gitu. Itu pertanyaannya. Saya kan di dunia ini udah punya pasangan. Iya tahu Apakah ya. saya punya pasangan seperti bidadara atau bidadari nanti di akhirat? Tunggu ini maksudnya apa nih? Di sini udah punya pasangan, di sana pengen punya pasangan lagi gitu? Ya, seperti bidadara atau bidadari. Oh, tapi makasih Bu untuk pertanyaannya bagus sekali. Langsung dijawab sama Ustadz Maulana boleh ya? Terima kasih, Ustaz. Oke, langsung dijawab sama Ustadz Maulana melalui tausiahnya. Silakan Ustadz Maulana. Karena mic saya yang dipakai. Jamaah, kita berbicara tentang bidadari, tapi ada yang nanya tentang bidadara. Wanita yang beribadah untuk mengharapkan bidadara, padahal sudah ada suaminya, bahkan minta banyak-banyak. Tapi kalau bidadara itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada wanita yang beriman di dunia, kemudian nanti meninggal akan diberikan bidadara. Kalau dia punya suami, suaminya lah yang paling ganteng. Dan ibulah yang lebih cantik. Karena wanita itu lebih tinggi malunya. Tidak akan membicarakan laki-laki. Tidak ada. Dia lebih berharap pada suaminya yang ada di dunia. Mohon maaf, wanita mulia itu tidak akan membayangkan namanya bidadara, tidak. Yang dia bayangkan suaminya. Cuman kalau ada wanita yang di dunia tidak menikah, maka akan mendapatkan laki-laki di surga berupa bidadari. Siapa itu? Laki-laki yang juga belum menikah sampai mati. Ya, misalkan Ustaz Sam. Ustaz Sam. Waduh, berarti Ustaz sampai Sam mati nggak menikah? sampai mati tidak menikah. Maka Ustaz Sam akan jadi bidadara di surga yang akan dinikahkan dengan wanita yang di dunia juga tidak menikah. Gitu. Tapi kalau wanita tidak mengharapkan bidadari karena dialah wanita yang paling cantik. Lebih cantik daripada bidadari. Bahkan lebih mulia. Makanya dipasangkanlah dengan laki-laki di dunia yang tidak pernah menikah. Bagaimana dengan wanita yang banyak suaminya di dunia? Ya. Maka akan dipasangkan dengan laki-laki yakni suaminya yang paling mencintainya dan yang paling dia cintai. Ingat ya, mohon maaf. Coba. Ini saya bersyukur sekali. Giliran bidadari saya yang bahas. Giliran orang gila ada yang bahas. Abang Teguh Jembatan Ketiban juga Palu, ada. sungguh terlalu. Enggak. Jamaah. Lanjut. Ya. Jangan pernah membayangkan tentang surga karena tidak akan sesuai dengan yang kita bayangkan. Ustadz satu pertanyaan Oke, terakhir. iya. Boleh ya? Boleh. Kita tanya sama Ustadz Syam. Ya. Ustadz Syam, Apaan tuh? siap mau- nggak jadi bidadara di sana? Tuh tadi waktu Ustadz ngomong gitu tuh bingung. Pengen amin tapi surga. Enggak amin, ini surga loh. Tapi pengen amin juga ragu-ragu. Entar Kalau gua nggak saya menikah. sih mending Ustaz Sam Gimana? menikah di dunia. Nah, supaya terus? nanti di akhirat istrinya yang di dunia itu akan Oh, ratunya bidadari. baru Itu amin, dia amin, jawabannya, insyaallah. Itu Masya jauh lebih Allah. bagus dibanding Amin. Ustaz Sam sampai mati tidak menikah. Jangan Ustadz, jangan. Atuh. Nanti jadi bidadara. Jangan dong. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Nah untuk jamaah yang ada di rumah, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan nanti juga akan ada amalan dan doa dari Ustadz Faris. Nah doanya seperti apa? Tapi lebih baik disiapin dulu nih catatannya dari sekarang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah